sebelum nanti kita nyebrang ke sana. Wah, benar-benar ini dia teman-teman. Kenapa banjir di sana? Karena air di sini. Waduh. Iya. Ini kalau pintu airnya dibuka, mungkin di sana lebih banjir teman-teman. Wah. Iya. Bisa kalian lihat teman-teman ya. Padai Muji di sana pun pastinya lagi hari Sabtu tanggal 1 November. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dimanapun berada selalu dilindungi dan diberikan rezeki yang berlimpah. Teman-teman, selamat hari Sabtu. Hari ini kita berada di lokasi, tepatnya di Kali Srengseng, di pintu air dekat Bungur, Desa Bungur teman-teman ya. Pasca kemarin hari Jumat, informasinya di lokasi Kali Srengseng ataupun dekat dengan eskavator Padai Muji itu airnya meluap ke jalan. Seperti apa sebenarnya di hulu lokasi Kali Srengseng ini teman-teman? Yuk kita langsung saja simak teman-teman ya. Ini kita masih di pagi hari teman-teman. Yuk langsung saja teman-teman. Iya, saya tepat berada berdiri di lokasi pintu air yang mana, ya saya lebarkan dulu teman-teman. Nah inilah teman-teman ya. Hari ini bisa kita lihat pemandangan yang jarang terlihat, jarang terjadi ya teman-teman. Karena saat ini pintu air ini meluber teman-teman. Meluber dari pintu air. Pintu air sebenarnya terlihat tertutup. Terlihat tertutup teman-teman ya. Ini pintu air yang mengarah ke kiri. Kalau ke sana ke pengairan warga yang mengarah ke arah Sukatani. Seperti itu, ke kiri teman-teman ya. Kalau ke arah sana itu ke arah ke Babelan teman-teman ya, ke sana. Dan kemanakah yang ke arah eskavator Padai Muji ataupun eskavator Bang Manurung berada di sana teman-teman ya. Dari pintu air ini ada kurang lebih 4 km. Dan saat inilah kita melihat situasi kondisi di pintu air ini. Ya, itu tadi gambaran yang saya lihatkan bahwa air kali di pintu air ataupun di waduk ini teman-teman lagi sedang banjir ataupun volumenya tinggi. Bisa kalian lihat teman-teman. Ya, seperti inilah teman-teman ya. Jadi ini sudah walaupun ini sudah ditutup ataupun seperti apa, artinya airnya mengalir dari di atas pintu airnya. Air mengalir sebagian dari pintu air, air mengalir dari pintu air. Berarti air dari hulu Cikarang sana sangat-sangat banyak teman-teman ya. Sangat-sangat banyak. Masih ada beberapa desa di sana pastinya yang sudah dipasang parapet. Pastinya airnya meluber ke jalan. Tapi karena sudah ada parapet, sudah tidak ada banjir. Nantilah kita lihat ke sana teman-teman. Sekarang saat ini coba kita lihat, kita fokus yang ke arah eskavator Padai Muji, bahwa inilah posisi alirannya teman-teman ya. Sebelum nanti kita nyebrang ke sana. Wah, benar-benar ini dia teman-teman. Kenapa banjir di sana? Karena air di sini. Waduh. Iya.
Ini kalau pintu airnya dibuka, mungkin di sana lebih banjir, teman-teman. Yuh. Wah. Iya. Bisa kalian lihat, teman-teman ya. Jadi saat ini air melimpah. Satu hari hujan, waktu hari Kamis sore sampai malam. Dampak efeknya hari Sabtu di posisi lokasi 4 km ke sana banjir. Dan nanti kita coba mengarah ke arah Bungur ini, teman-teman ya. Mungkin di sini pun banyak airnya, teman-teman ya. Wow. Seperti inilah kondisinya, teman-teman ya. Ya, ini saya kayak coba tunjukkan di bawah jembatan ini ya. Ya, ini saya bawakan kamera, teman-teman. Kita bersama-sama melihat. Wow, 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 wow. Iya. Mengerikan ini, teman-teman. Berarti saat ini di lokasi Pademuji di sana pun pastinya lagi sedang banyak air, teman-teman ya. Iya, kita lihatkan lagi di sini sekali lagi. Saat ini memang benar-benar luar biasa arus air dari Cikarang sana. Sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Wow, tiba-tiba buram. Oke lah, teman-teman ya. Saat ini kita masih bisa lihat masih banjir. Di sana pun meluber juga sama, teman-teman, air mengarah ke sana. Oke lah, teman-teman. Kita saat ini akan menuju ke Pademuji atau kita lewatin jalan Desa Sukamulya ataupun Desa Bungur. Yuk, langsung saja, teman-teman. Ya, saat ini pagi ini masih di jam berapa jam kita, teman-teman? Ini adalah jam 8:09, teman-teman ya. Jam 8:09, hari Sabtu tanggal 1 November. Oke, teman-teman ya. Kita coba menuju ke arah Desa Bungur ini. Apakah masih ada yang banjirnya? Tetap stay di Udin Channel, teman-teman ya. Ya, lokasi kita ini tadi, inilah ada tulisan sigap membangun negeri. Ya. Oke, kita akan menuju ke sana. Oke lah, teman-teman, di sini saya melakukan perjalanan lewat pintu air ini masuk ke Desa Bungur yang pertama. Ya, inilah aliran air yang bisa kita lihat saat ini, teman-teman ya. Ya. Kenapa saya cerita seperti ini? Karena ternyata ketika saya mau upload, dicek, ternyata suaranya ada salah setting lagi, teman-teman. Aduh, oke lah, saya ceritakan saja, teman-teman ya. Ya, seperti inilah kondisi saat ini di depan pintu air Desa Bungur di Jalan Besar. Oke, kita spillkan juga posisi air kali saat ini, teman-teman. Ini saya masuk, teman-teman. Untuk ke lokasi Pademuji itu ada kurang lebih 4 kilo dari sini, teman-teman ya. Ya, di sini bisa kita lihat ada genangan air di jalan, teman-teman. Dan kita akan coba meneruskan melihat inilah situasi air. Tidak ada yang jebol di sini, teman-teman ya. Tidak ada tirisan air dari tanggul yang ada. Yuk, ini saya lanjut lagi perjalanan. Nanti di perjalanan kita bisa melihat di depan Desa Sukamulya nanti ada tanggul yang jebol juga, teman-teman. Ya, ini masih perjalanan, masih ada genangan air, mungkin bekas-bekas banjir kemarin hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Ya, sepanjang ini dolken sudah standby, teman-teman ya, sudah stay. Namun di galian dolken ini yang akan dipasangkan tanggul sedang dilanda air. Sepertinya jadi got gitu, teman-teman ya. Tapi ini bukanlah got, ini akan untuk dibuatkan tanggul tembok, teman-teman ya, sepanjang ini. Namun saat ini airnya sangat-sangat banyak. Ya, inilah kondisinya, teman-teman ya. Dan di sini pun sampai di sini air masih
berada di Dolken, dan ada di sini sebagian meluber juga teman-teman ya. Ya, ini saya teruskan terus. Ya, beberapa ada ke jalan. Ya, ini juga sampai ke jalan masih, tapi nggak tahu juga lah teman-teman ya, yang sisi belakang rumah tembok hijau itu apakah banjir apa enggak. Ya, ini abang-abang pekerja yang membuat tanggul tembok ini teman-teman ya, yang sedang akan melakukan pekerjaannya. Nah, ini tanggul yang sebelah kanan itu teman-teman ya. Ya, sudah sampai disitulah untuk pekerjaan mereka saat ini teman-teman ya, yang sudah dicor begitu. Dan ini sampai ke posisi depan kantor desa Sukamulia teman-teman. Dan di kantor depan kantor Mulia, Desa Mulia itu ada juga genangan teman-teman, dan ada boncos airnya dari kali di posisi dekat jembatan. Yuk, sebentar lagi akan sampai teman-teman ya. Ya, bapaknya itu lagi ngopi. Ya, ini air lagi, ketemu air di jalan. Dan di sana terlihat ada Abang Sitorus dan ada abang satunya sedang melakukan berjalan ke eskapatornya teman-teman ya. Iya, Bang Sitorus, iya, jalan kaki ke eskapatornya teman-teman ya. Oke lah. Yo, sehat selalu Bang. Semangat, nggak jauh lagi eskapator katanya teman-teman ya. Iya. Di posisi masih pembuatan dolken, memasang dolken buat galian teman-teman ya. Ya, ini kita jalanin lagi. Iya, ini dia samping tembok kantor desa Sukamulia, yang di depan gapuranya ada jembatan masuk mobil motor teman-teman. Dan di mata saya tertuju ke posisi jembatannya, karena di situ ada limpahan air di sini teman-teman. Makanya saya berhenti, kemudian kita lihatlah air ini dari mana sebenarnya teman-teman ya. Kita akan lihatkan ke posisi jembatan teman-teman. Ternyata limpasannya sampai ke rumah warga di sana. Untuk hari ini, di hari tanggal 1 November 2025. Ya, inilah hari Sabtu malam Minggu teman-teman ya, masih di pagi hari. Ya, di jembatan bisa kita lihat air sangat tinggi teman-teman. Wow, sebelah kiri sana pun banyak airnya. Di jalan teman-teman lebih banyak dari yang sebelah sisi kiri tadi. Sebelah kanan sana depan, wah, lihat motornya teman-teman ya, sebegitu banyaknya lah air. Wow, motornya ibu itu ya. Dan limpasan air ini bisa kita lihat. Kita berada tepat di kantor desa Sukamulia teman-teman ya. Sukamulia, Kecamatan Sukatani. Ya, dan tetehnya lewat dulu. Ya, kita spilkan untuk bagian samping jembatan ini yang limpasnya teman-teman ya. Iya, ini dia teman-teman. Kenapa limpas? Karena posisi air pun saat ini sangat-sangat banyak volumenya. Dan posisi sini ternyata tidak ditanggul teman-teman ya. Artinya tidak ditanggul. Ini mungkin keluar masuk ponton waktu zamannya begitu kali teman-teman ya. Tapi saat ini ya, inilah dampak dari saat ini air kali meluap teman-teman ya. Dan bisa kita lihat air, wow, sangat banyak teman-teman. Dan limpahan air ini nggak tahu sampai ke arah ke hilir sana pun seperti apa. Kita akan telusuri ke sana teman-teman ya. Jarak dari saat ini yang sudah kita lalui ini kurang lebih 500 meter teman-teman ya. 500 meteran. Ini akan kita menuju ke 4 km ke arah eskapatornya Pak Demuji. Ya, dan di sini saya lihat air ternyata bukan dari limpasan jalur ponton eskapator barusan teman-teman. Ternyata dari depan sana yang lebih banyak. Ya, oke lah. Ternyata bukan karena yang di sini. Oke, saya akan telusuri lebih ke dalam lagi. Bukan karena di posisi ponton ini teman-teman ya sebelumnya. Oke lah, kita telusurin teman-teman ya.
Iya, di sini pun saya berhenti sejenak teman-teman, karena di sini saya lihat bapak ini lagi sedang mengangkat genteng-genteng, dan salam sapa bapak ini pun langsung menyapa saya, dan saya sedikit wawancara ke bapak ini bagaimana kemarin di hari Jumat tentang banjir di lokasi ini teman-teman ya. Dan bapak ini bercerita pun bahwa kemarin banjir sampai setengah lutut, dan ada perumahan namanya TSI di sana. Itu perumahan di rumahnya sampai sepinggang katanya teman-teman, luar biasa. Itu namanya perumahan Taman Sukamulya Indah. Ya, dan di sini untuk perumahan yang di dalam sana nggak ada perumahan, nggak ada rumah katanya teman-teman ya. Nggak ada rumah di belakang, nggak banjir. Hanya di posisi-posisi tanah-tanah warga ya ada limpasan air ya, terus ke sana banyak sekali yang terdampak banjir. Oke, kita akan menuju lagi ke sana teman-teman ya. Bapak ini adalah salah satu warga yang terdampak kena bongkar bangunan yang ada di sisi pinggir bantaran kali teman-teman. Dan bapak ini pun mengatakan bahwa sekarang hanya ada tinggal 2 atau 3 rumah yang sekarang lagi sedang bongkar mandiri teman-teman. Oke lah bapak, sehat selalu, semoga dapat penggantinya dan diberikan selalu kesehatan, amin. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ini ya. Ya, di sini pun kita lihat abang ini berjalan di sisi banyak air teman-teman ya. Wow, inilah dia kondisinya, bangunan-bangunan yang sudah dibongkar. Dan ini eskavatornya Bang Sitorus teman-teman yang tadi sedang berjalan. Dan sedih di sini mereka lagi sedang bercengkerama untuk bagaimana melanjutkan pekerjaan saat ini teman-teman, karena dalam kondisi banjir. Banjir. Iya, ini langsunglah kita coba bercengkerama sejenak. Dan kita lanjutkan ke lokasi melihat galian dolken yang ada di sini. Di sini abang-abang tukang ukur pun ada di sini, dan kita coba lihatkan sisi air kali teman-teman ya. Ya, ini dia. Sepanjang ini sangat-sangat becek. Dolken-dolken pun udah siap-siap untuk dipasangkan, tapi di posisi galian dolken banyak airnya teman-teman ya. Ya, mungkin ini akan dikuras mungkin sama abang ini, nggak tahu juga lah, mungkin sepertinya seperti itu. Tapi saat ini kita akan lanjutkan perjalanan untuk menspilkan bagaimana lokasi yang ada di posisi, ya itu terlihat teman-teman ya, bangunan hanya 2 ke posisi sana, ke Pak Demuji teman-teman ya. Iya, oke, kita lanjut perjalanan kita. Dadah dulu. Oke Pak, semangat bertugas. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di saat ini kita lanjut menuju melihat lokasi, yang mana lokasinya dekat ke perumahan TSI. Target kita ke perumahan Taman Sukamulya Indah, yang mana informasi tadi bapaknya bahwa di sana kemarin sempat masuk rumah sampai sepinggang teman-teman. Seperti apa kondisinya? Saya telusurin terus untuk sepanjang kali ini teman-teman ya. Untuk lokasi saat ini saya sudah berada di perjalanan 1 kilometer teman-teman ya, 1 kilometer lebih, 1,5 kilo lah. Ya, inilah kondisinya, masih air lagi teman-teman. Iya, ini akan dilanjutkan terus. Nah, di sana sudah terlihatlah untuk jembatan merah biru. Kalau kita bilang ini adalah jembatan yang ya airnya pun masih banyak kita lihat di sini teman-teman ya. Dan tapi di sini nggak ada limpahan banget, dan kita melanjutkannya teman-teman ya dari barusan. Ini mungkin Serengseng Hilir namanya teman-teman ya, sudah tidak Kampung Bungur. Kalau yang pertama tadi Kampung Bungur teman-teman, dekat pintu air sampai kantor desa Sukamulya tadi itu desa Bungur. Ya, ini kita lihat kan, tunjukkan air kalinya lebih tinggi dari jalanan ya. Ya kayak gini teman-teman. Iya, dan beberapa di sini ada air di depan rumah warga ini teman-teman, di sampingnya ya ini. Iya.
Kita terus melewati rumah-rumah ini dan melihat situasi beginilah situasi keadaan sebenarnya saat ini di pagi hari ini teman-teman. Wow, rumah ini malah dikasih tutup teman-teman, ditanggul karena masuk air ke rumahnya. Lantai dasarnya lebih rendah. Oke lah, terus kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, ini kalau saya lihat teman-teman, ini lokasi yang dulunya sudah ditanggul sama Pak Demuji teman-teman ya. Ya, di posisi sana tidak ada genangan air teman-teman, sedikit. Nah, di sini saya lihat kan teman-teman ya, karena posisinya saya lihat setelah rumah yang ini sisi kanan terlihatlah seperti tanggul yang rendah teman-teman. Kenapa? Karena waktu itu saya ingat di sini ini rawa-rawa teman-teman ya. Syukur bisa dibuatkan tanggul waktu itu sama Pak Demuji. Ya, memang benar-benar tanahnya turun terus dan itu dibuat manual sama warga atau yang lingkungan, membuat tanggul, ditaruh karung-karung teman-teman ya. Ya, mantap lah. Semoga tidak limpah lagi ini. Ya, sepertilah kondisinya teman-teman ya. Dan ini akan dilanjutkan lagi. Kita sepanjang inilah sudah dilakukan. Ya, ini dia, kita akan lanjut perjalanan. Iya, disinilah saya sudah sampai di jembatan posisi perumahan TSI. Kalau warga sini bilang Taman Sukamulya Indah, teman-teman. Dan di sini pun mata saya terpana melihat kondisi di jembatan banyak kasur, teman-teman. Banyak yang dijemur. Di sini sepertinya ada problem kebanjiran dan banyak baju-baju yang sedang dijemur dan kita lihat ibu itu pun sedang, dan bapak itu masak teman-teman, masak. Kompor gasnya pun sudah di luar. Ada sesuatu di sini tentang cerita banjir ini teman-teman. Yuk kita coba minggir dulu teman-teman ya. Dan di sini saya lihat masih banyak jemur-jemuran. Untuk perumahan itu adalah rumah kampung teman-teman ya. Untuk perumahan lurus ke sana teman-teman. Namun saya melihat ada ibu ini dan saya coba untuk bertanyakan apakah rumahnya kena banjir, dan ibu ini pun mengatakan, iya Pak, banjir karena kemarin sampai siang dan malam pun tidak bisa tidur karena kondisi banjir, dan anaknya pun secara sebentar lagi datang karena baru saja menjemur dan bersama menceritakan bahwa bagaimana dahsyatnya kemarin air limpasan air kali teman-teman, yang mana mereka menunjukkan bahwa
di posisi jembatan sebelah kanan itu adalah penyebabnya, yaitu ada limpasan air tanggul yang jebol sehingga warga dari sebenarnya di belakang sana ada saluran air got juga teman-teman. Jadi itu sampai kemarin selutut di sini katanya ibu-ibu ini teman-teman ya. Sungguh-sungguh kasihan. Banyak sekali barang-barangnya dievakuasi ke rumah tetangganya teman-teman karena dampak evakuasi. Dan sampai sekarang pun barang-barangnya rumah ini masih kosong teman-teman ya. Ini saluran air, ada pintu airnya menuju ke perumahan TSI dan di sana tembus kalau kata ibu ini menerus ke Kali Abang teman-teman ya. Dan ibu ini ngomong kalau belum pernah terjadi banjir sedahsyat ini, tapi untuk saat ini banjirnya luar biasa. Seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Jadi ibu ini menceritakan bahwa eskavator kenapa tidak melanjutkan pekerjaannya, dolkennya, galiannya ditinggalkan sampai sudah berapa minggu, dan saat ini hujan limpas, air kali tinggi dan air keluar dari sana. Yuk kita lihat dari mana kita tunjukkan air keluar dari jembatannya teman-teman ya. Oke, yuk kita lihat di posisi air, inilah posisi jembatannya teman-teman. Terlihat bapak itu semua mengeluarkan beberapa peralatan rumah mereka teman-teman, karena mereka khawatir, ada rasa khawatir saat ini teman-teman. Tiba-tiba ada rasa khawatir karena yang tadi kita lihat ada ibu-ibu yang lagi sedang mencuci pakaian, saat ini sudah berhenti mencuci karena melihat tanggul ini jebol lagi teman-teman. Tanggul yang sudah di manual warga ini jebol lagi teman-teman ya. Wow, mereka pun khawatir dan melakukan untuk mengangkat barang-barangnya lagi teman-teman. Padahal barang-barang yang lainnya, baju-baju, kain semua terlihat sedang dijemur teman-teman ya. Dan ibu ini pun menjelaskan bahwa tadi air tidak setinggi ini teman-teman, tapi tiba-tiba air limpas bocor dari tanggul ini, dan mereka menyalahkan juga eskavator. Namun saat ini memang air kali ataupun luapan air saat ini sedang volumenya sangat banyak teman-teman ya. Dan saya menjelaskan di sini bahwa air kali saat ini mulai dari pintu air pun memang lagi sedang tinggi. Iya, dan inilah kondisinya teman-teman ya. Dan kita akan lanjutkan karena tidak ada suara, saya pun lupa apa bapak ini ngomong. Dan kita akan lanjutkan bahwa bapak ini sedikit nada keras juga karena dia mengatakan bahwa mana tanggung jawab dari pihak pemborong, seperti itu teman-teman. Namun karena suara mulai awal kita ada problem sehingga kita hanya menjelaskan sedikit saja teman-teman ya. Namun untuk saat ini mereka melakukan, setelah membuat tanah-tanah tanggul lagi dilakukan teman-temannya. Ya, bapak ini mengatakan bahwa kenapa ditinggalkan pembuatan dolken ini, ataupun sudah ada kurang lebih 3 minggu tidak dilakukan berlanjutan pembuatan tanggulnya. Tapi itu tidak kapasitas saya untuk menjawabnya teman-teman. Jadi saat ini saya menjelaskan apa yang dibicarakan bapak tadi dan bisa saya pertanggungjawabkan teman-teman ya. Dan kita lihat abang itu tetap mengeluarkan semua barang-barangnya untuk saat ini, karena limpasan air ini semakin membuat mereka khawatir karena banjir akan kena lagi. Ya seperti itu teman-temannya. Dan saat ini bapak-bapak ini pun sebentar lagi akan melakukan dan bapak ini pun menjelaskan bagaimana ini Pak, kenapa ditinggalkan, biarkan begini saja. Dulunya tidak pernah begini banjir, air keluar dari sini, tapi saat ini keluar dari sini setelah tanggul ini sangat tipis karena ada galian dolken gitu kira-kira bahasanya teman-teman. Namun saya jelaskan tidak bisa menjelaskan juga teman-teman ya. Dan harapan mereka nih, nenek ini mengatakan bahwa rumahnya kemarin sampai seatas pinggang teman-teman ya. Sungguh kasihan juga nenek-nenek ini ya. Dan ini makanya mereka panik-panik lagi saat ini, sampai malam tidak bisa tidur sampai pagi saat ini. Dan tadi kita bisa lihat mereka mencuci saudara-saudaranya di sini. Tapi beberapa saat kita wawancara di dekat rumah warga yang perumahan tadi sini, air melimpah tiba-tiba teman-teman, dan mereka melakukan angkat-angkat barang lagi.
Iya, inilah teman-teman ya kekhawatiran warga saat ini di lokasi ini. Mana tahu ada barangkali yang bisa mengetahui dari pihak proyek ya, bisa melihat kondisi ini dan menanggulangi atau solusi, memberikan solusi. Dan emak-emak ini pun sedikit nada marah, emosi dia teman-teman ya. Ya, dan selanjutnya pun gak lama kemudian bapak-bapak yang di sini untuk sementara melakukan penanggulan tanah di karung-karungin teman-teman ya. Karena melihat kondisi situasi ini tidak mungkin dibiarkannya saja, tapi mereka tidak tahu mengadu kemana teman-teman ya. Tidak tahu mengadu kemana, karena informasi dari bapak tadi juga sudah mengatakan ke RT setempat, nggak tahu RT siapa. Namun tadi bapak yang tadi mengatakan sudah mengatakan RT, dan RT mengatakan eskavator segera datang, tapi nyatanya tidak ada datang katanya teman-teman ya. Jadi saat ini airnya udah makin melimpas. Nah itu terlihat nih di manual juga itu mungkin sebelumnya teman-teman ya. Ya bapak yang baju putih itu mengatakan sudah, RT-nya mengatakan sudah mau datang, tapi sampai sekarang belum ada teman-teman ya, sampai video ini dibuat. Ya ini bapak ini ya, wow, berjibaku mereka nih, bergotong royong berswadaya untuk mengarungi tanah menjadi tanggul di posisi yang mengkhawatirkan mereka akan limpahan air yang banyak. Dan inilah yang dilakukan masyarakat sini teman-teman ya. Dan bisa kita lihat untuk tinggi air kali dan tinggi dolken ini udah sama, lebih tinggi kali teman-teman. Pantesan di sana jebol begitu kira-kira teman-teman ya. Atau memang di posisi jembatan sana tanggul yang ada hanya tinggal tipis begitu kira-kira teman-teman. Namun ya inilah kenyataannya, dan kita pun hanya bisa menspilkan lokasi seperti ini teman-teman ya. Iya, dan saat ini beginilah situasinya teman-teman ya. Tanggul yang sudah dibuatkan di minggu-minggu sebelumnya, dan inilah galian dolken yang dalam yang sudah dibuatkan sebelumnya juga, dan ada limpahan air bocor tanggulnya teman-teman. Dan warga-warga di sini melakukan swadaya pengambilan tanah dan dimasukkan ke karung, kemudian ditambal di posisi tanggul yang bocor. Ya oke lah teman-teman, inilah kondisi situasi yang berada di dekat jembatan ataupun seberang sana perumahan TSI teman-teman ya. Semuanya warga yang lokasi sini ada rasa panik yang ditimbulkan oleh keluarnya air dari kali Srengseng ini
dan sekarang sedang dilakukan untuk pembuatan tanggul oleh swadaya warga. Ya, inilah perumahan Taman Sukamulya Indah, yang mana tadi kita melihat posisi yang dikhawatirkan warga adalah sisi kiri jembatan, teman-teman ya. Semoga saja semua berjalan baik, tidak ada jebol tanggul yang tadi dibuat warga, lagi swadaya membuat tanggul lagi, teman-teman, setelah di posisi ada pengerukan dolken. Oke, terima kasih. Walah, sini juga banjir ternyata, teman-teman. Wah, coba kita lihat kenapa ini ya, teman-teman ya. Wah, berarti di sini juga limpas, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Wah, ini saya berada di masih kurang lebih 300 meter, teman-teman. 300 meter. Kalau saya lihat speedometer 300 meter dari lokasi perumahan TSI tadi, air limpas, teman-teman. Wah, air dari mana? Air dari belakang kayaknya, teman-teman. Air kali belakang. Oh, enggak. Wih. Oh iya, dari belakang, teman-teman. Air kali dari belakang. Wah. Ini dari tadi, Pak. Airnya apa barusan? Tadi di situ lebih tinggi lagi air soalnya barusan. Hah? Oh, udah dari tadi kali ya? Wow. Inilah kondisi di lokasi Desa Sukamulya. Ini udah masih Sukamulya, Jalan Serengseng Raya Sukamulya, Sukatani, Bekasi, teman-teman.